Kan biasanya apalagi di instansi kelurahan atau instansi manapun kan banyak orang yang menyampaikan opini, bahkan di internet banyak juga orang yang menyampaikan opini. Ada yang menyampaikan opini. Tahunya opini Pak. Apa? Tahu. Opini. Oh ini. Ya. Opini. Nah, kalau sudah saya ya, saya hanya memberikan contoh saja definisi dari opini. Opini adalah pendapat atau pandangan individu atau kelompok mengenai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi ada fenomena, nanti kalian menyampaikan pandangan kalian tentang fenomena tersebut. Tapi opini itu berbeda dari kritik dan saran. Beda, ada perbedaan di antara ketiga ini. Opini itu pandangan subjektif. Apa namanya subjektif? Subjektif itu berdasarkan penilaian kita sendiri. Bukan ya menurut orang, tapi penilaian dari diri kita sendiri. Itu opini. Kalau kritik itu lebih ke penilaian, entah menilai kekurangannya atau kelebihannya. Sedangkan saran itu adalah solusi dari kritik tersebut. Sudah paham? Ya. Oke. Paham. Lanjut ya. Unsur-unsur opini. Satu, argumentasi. Opini harus didukung oleh alasan yang jelas dan logis. Ketika kalian menyampaikan sebuah opini, usahakan yang kalian sampaikan itu jelas dan logis. Jangan yang bertele-tele, tidak jelas, atau bahkan gak nyambung dengan permasalahan. Itu seperti itu. Fakta, kalau bisa sesuai fakta. Jadi untuk memperkuat opini kalian. Dan tambah untuk memperkuat opini kalian lagi, kalian bisa memberikan sebuah contoh. Misalnya ketika kalian memberikan sebuah opini, nanti contohnya seperti ini, benar-benar seperti ini. Sedikit paham? Atau kurang paham? Atau nggak paham sama sekali? Harusnya ya seumuran kalian itu paham. Harusnya. Oke. Ya. Ada beberapa penyampaian opini. Ada yang tertulis, tulisan, ada yang bentuk diskusi, bertukar pikiran. Nah, ini yang sesuai zaman, yaitu lewat media sosial. Kita beropini lewat media sosial, misalnya sudah terjadi masalah apa itu juga beropini atau berbeda. Topik dari opini itu banyak sekali. Ada yang tentang pendidikan, lingkungan, kesehatan, bahkan teknologi. Bahkan hujan kalau yang sekarang terjadi itu bisa dijadikan bisa memberikan kita sebuah opini. Kenapa kok katanya hujan terus setelah mendung, tapi hujannya sekarang panas atau hujan ya itu bisa saja dijadikan sebuah opini. Opini itu tidak perlu harus kita mempunyai data, tapi berdasarkan keyakinan kita sendiri seperti itu. Nah saya berhubung tadi saya sinar diskusi ya. Jadi saya akan langsung, saya tidak akan membahas kelompok. Saya hanya ingin mendengar pendapat kalian saja tentang apa ya? Ini saja. Banyak yang bilang, ya seperti yang tadi saya bilang, ada yang bilang hujan turun itu setelah adanya mendung, dan tanda-tandanya mendung biasanya langit gelap, bermungut, gitu kan. Tapi sekarang yang kita lihat tidak ada langit itu, tapi turun hujan. Bagaimana opini kalian tentang peristiwa tersebut? Monggo. Kita ada yang langit mendung kan? Kita ada yang langit mendung, suara mendung, apa namanya? Petir. Tapi kok ini buktinya sekarang langitnya cerah, tapi turun hujan. Gak ada tanda-tanda mendung. Jadi opini bapak tentang saya sih tentang peristiwa tersebut apa? Yang jauh. Ya terserah itu opini. Jangan sampaikan satu-satu. Pemberian rezeki dari Allah, termasuk pemberian dari Allah rahmat, dan turunnya tidak terencana kan? Insya Allah hanya yang tahu. Ya, zaman saya kecil dulu kalau hujan turun katanya maaf banget ini agak sensitif katanya malaikat kencing. Nah itu lama waktu dengan manusia itu katanya. Silakan kalau ini
Tapi ya secara opini. Ada yang mau beropini lagi silakan. Sampai sekarang aja. Apalagi di kalangan masyarakat. Ada masyarakat di kalangan apa aja. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ketawa, ada yang enggak. Di kalangan remaja sekarang ini ada istilah namanya living together. Tapi bukan artinya hidup samanya juga. Diartikan apalagi kalau living together mereka mengatakan itu seperti kehidupan bersama, tapi mereka belum terjadi kata pernikahan. Paham? Mereka belum menikah, belum sah, dan mereka hidup bareng. Biasanya itu karena saya kemarin melamar dari Semarang ke teman saya, terus saya tanya kos sebelah itu ada orang belum menikah tapi udah hidup bersama. Itu bagaimana opini kalian tentang seperti itu? Kan pandangan kalian bakal bisa tentang hal seperti itu. Silakan. Mulai seperti itu. Gimana opini kalian tentang hal itu? Silakan. Dari Ustaz Muslim boleh, siapapun, Mbak Indah boleh. Jangan pojok aja, nanti duduk pakai. Karena biasanya di pojok banyak yang duduk. Jadi opini saya juga. Ya, opini jenengan. Dari dulu saya itu pernah mengasih pembelajaran kepada saya. Yang pertama itu tradisi ya. Kalau di dunia luar itu memang hidup bersama walaupun nggak ada ikatan pernikahan itu sudah terjadi di zaman lalu, di zaman Romawi, zaman Persia itu dulu kan pernah kejadian apa? Hidup bersama. Nah, sedangkan di Indonesia ini kalau hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan itu namanya zina. Itu nggak boleh. Nah, makanya kalau kita sebagai warga negara Indonesia itu harusnya beruntung karena adanya budaya Pancasila yang mengajarkan kita untuk supaya cinta tanah air, selain cinta tanah air juga cinta kepada seseorang itu dengan cara menikahinya bukan kumpul kebo. Masuk. Kita sebelah salah. Saya yang minta sebuah opini dari peristiwa yang saya sampaikan tadi. Siapa lagi yang mau opini? Ada lagi? Monggo. Masa walaupun ini kelas kerjasama yang kebanyakan diisi oleh mahasiswa yang usianya di atas rata-rata, jadi saya mau berikan sebuah peristiwa yang lagi rame lah terjadi di kalangan remaja. Jual remaja kalian kan sudah pada lewat. Saya hanya ingin mendengar apa pandangan kalian tentang pelakuan remaja zaman sekarang saja. Ada lagi yang mau berpikir? Sekian persen itu mampu dari otak kita itu mesum pak. Dan menjaga sebuah peradaban sangat seluruh kami, tapi itu harus terjaga sebuah peradaban biar keturunan kita benar-benar keturunan yang bersih. Yang walaupun itu jarak dekat, tapi dari opini yang berat, diam keluar. Ada lagi? Kira-kira mungkin jawabannya sama kan? Mirip apa? Mirip. Ada lagi? Oke. Jadi seperti itu pemaparan materi opini sosial dari saya. Semoga sedikit membantu pengetahuan Anda tentang sebuah opini, memberikan sedikit lah tentang opini itu seperti apa. Dan kami dari kelompok kita mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kami mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.